Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Menamparkan putri kecil itu, Chen Nan merasa segar, dan akhirnya merasakan sedikit bau mulut. Di tribun Akademi Senfeng, Rahang wakil dekan hampir jatuh, yang lain tidak tahu identitas putri kecil itu, tetapi dia tidak tahu bahwa Chen Nan sangat berani. Di sudut barat Laut Square, Phoenix Timur juga membuka mulutnya dengan terkejut. Setelah beberapa hari bergaul, melalui berbagai petunjuk, dia sudah menebak identitas putri kecil itu, dan dia buru-buru mengantar Dewi ke langit. Pada saat yang sama, lampu warna-warni menyala di tribun yang tinggi, dan seorang wanita putih yang cantik melangkah di platform Lotus Giok dan terbang tinggi ke langit seperti peri. Banyak sekali orang berseru di alun-alun, banyak anak muda menyatakan bahwa peri itu akan datang. Platform Lotus Giok di kaki wanita berpakaian putih itu berdiameter 1 meter. Kelopak bunga teratai berwarna kristal dan bersinar, tumpang tindih dan tumpang tindih, memancarkan cahaya warna-warni, dan kabut-kabut berwarna-warni di atasnya seperti udara peri nana yang melengkung. Keindahan tiada taraf berdiri di atas platform Lotus Giok, dan wajah yang tak tertandingi digantung dengan senyum tipis. Kulit seperti salju itu seperti lemak dan giok yang indah. Ada kemuliaan yang samar, mantelnya berkibar, rambutnya terbang, dan perempuan berbaju putih itu seperti peri 9 hari. Ini sangat indah, peri. Dia adalah seorang biarawan. Dia disebut Mengker, dan merupakan penerus paling luar biasa dari situs suci kuno Sekolah Tantai. Ini benar-benar keturunan dari tanah suci kuno, platform Lotus Giok adalah harta Dantai. Ya Tuhan, ada wanita cantik di dunia. Sebagian besar orang di alun-alun adalah orang muda. Ketika Menger pertama kali terbang ke udara, kerumunan tiba-tiba mendidih. Elang emas berukir melintasi langit dan datang ke depan Chenan. Burung Phoenix Oriental dengan pakaian ungu, anggun dan anggun tubuh hampir sempurna, dan wajahnya yang tak tertandingi ditutupi dengan es. Dia menatap Chenan dengan dingin. Pernah mengetahui identitas asli Chen dan memahami kekuatannya yang sebenarnya, Oriental Phoenix tahu bahwa, Dakiyu, sulit untuk dilaporkan untuk sementara waktu, dan tidak pernah menemukannya dalam kesulitan lagi. Karena serangkaian peristiwa besar baru-baru ini, desas-desus tentang dirinya dan Chenan di Akademi Senfeng secara bertahap memudar dan secara bertahap dilupakan oleh orang-orang. Jika masih seperti sebelumnya, Oriental Phoenix tidak akan setenang seperti sekarang. Bajingan, Chenan, lepaskan masalah kecil. Hari ini adalah hari awal resmi dari kontes kuat pemuda 4 perguruan tinggi. Anda memimpin dengan tidak hati-hati langit. Seperti apa bentuknya? Meskipun identitas sebenarnya Chen Nan sudah diketahui, Phoenix Timur memiliki hati. Dendam, masih memanggilnya sampah. Ah, Sister Phoenix cepat-cepat menyelamatkanku, tendang buangan yang sudah mati ini, bangsat besar, ups. Putri kecil itu berteriak sekarang, dan pinggulnya yang cantik ditampar lagi oleh Chen Nan. Pada saat ini, Mengker menginjak teratai batu giok, dan telah terbang ke sini, melayang di udara. The Taoist Tracer Jade Lotus Terrace sejernih kristal, seperti platform Lotus ke-9 peri. Mengker berdiri di atasnya, dengan sinar di matanya dan senyum di wajahnya, tampak bijak dan percaya diri. Gaya tak tertandingi telah mengejutkan Phoenix Timur dan putri kecil. Mereka sudah menjadi warna negara, tetapi mereka masih merasakan tekanan besar di depan gadis ini. Adapun penyihir, dia menatapnya untuk waktu yang lama, menatap kecantikan tak tertandingi pada Yulian tanpa mengedipkan matanya. Pertunjukan roh Mengker Zong Tiandi, dengan napas energi, Chen Nan melihatnya dan mengingat wanita misterius dan Taixuan, yang mengumpulkan keindahan dan kebijaksanaan dan 1000 tahun yang lalu, dan rasa yang tak terkatakan muncul di dalam hatinya. Dia mencibir. Mengker mengangguk di Phoenix Timur, dan kemudian tersenyum kepada Chen Nandao, kakak Chen, mengapa Anda menggunakan kekuatan di udara? Para putri kecil memutar mata besar mereka dan berteriak, kakak, selamatkan aku dengan cepat. Orang cabul besar ini salah denganku. Chen Nan mendengar kata-kata itu dan menamparnya dengan keras, berkata, jika Anda mau, saya dapat memuaskan keinginan Anda dan menjadikannya nama yang benar. Mengkir melihat bahwa Chen Nan sama sekali tidak menanggapi pertanyaannya, dan dia mengerutkan kening, tetapi dia masih memiliki senyum di wajahnya, berkata, kakak Chen, tolong lepaskan adik perempuan ini. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Chen Nan langsung bertabrakan. Ketika pertama kali tahu identitasnya, pikiran jahat muncul di hati Chen Nan. Dia tahu bahwa tempat suci kuno Dantai sangat populer di daratan, dan para muridnya sangat dihormati. Dia ingin mengalahkan tempat suci kuno yang didirikan oleh Dan Taixuan. Untuk mencapai tujuan ini, pertama-tama dia harus mulai dengan penjaga pintu fraksi. Mengker adalah penerus paling menonjol dari sekolah Tantai. Jika Anda ingin berurusan dengan wanita cantik dan unik ini, maka Anda harus. Chenan merasa bahwa dia sangat jahat, dan bahkan memiliki pikiran jahat-jahat. Faktanya, sejak pertempuran pertama di kota Kaiyuan dari dinasti Jin, mentalitasnya perlahan berubah. Gelombang www.metalnovel.com Gelombang 10.000 tahun yang lalu, Chen Nan, yang disebut sebagai orang pertama dari generasinya, tampaknya kembali, sosok dekaden asli tampaknya secara bertahap pergi. 4 tahun ketika keterampilan Chen Nan dihapuskan 10.000 tahun yang lalu tidak berwarna dan tidak berwarna. Kepergian Yusin benar-benar menghancurkannya, dan ia hampir sia-sia dalam semangat. Bahkan setelah ia dibangkitkan dari kubur, ia masih sangat dekaden. Di dunia ini, dalam kemakmuran yang ramai dan ramai, hati Chenan penuh dengan kesepian dan kesedihan yang mendalam, seolah-olah semua yang ada di sekitarnya hanyalah hantu, yang akan menghilang seperti kembang api kapan saja.
Tingkah laku yang tampaknya tidak masuk akal itu hanya membuat diriku melupakan ingatan jangka panjang dan kesepian. Oriental Phoenix, Little Witch, Princess Chang, dan Naran Ruoshui, semua wanita cantik tiada taraf, telah bertemu dan bertabrakan dengannya, tetapi sulit untuk membangkitkan orang yang pernah bergerak dalam hatinya. Adegannya makmur dan makmur, tetapi mereka seperti dunia yang terpisah. Apa arti dari keberadaan mereka sendiri? Mengapa Anda bangun setelah 10.000 tahun? Apakah Anda gila, atau apakah dunia ini gila? Chen Nan, yang tertawa, telah menyembunyikan dunianya. Kehidupan dekaden dimulai dari pemisahan hidup dan mati di luar lembah Baihua 10.000 tahun yang lalu, dan berakhir dengan pemikiran dan perenungan jauh tentang peninggalan abadi kuno setelah 10.000 tahun. 3 hari berpikir dan merasakan sangat menyentuh jiwanya. Emosi kering ini mulai pulih perlahan. Kemudian ia membalik Suan Gong ketika kerajaan Jin menjadi perang besar. Suan Gong yang terbalik hampir iblis dan hampir iblis. Tampaknya ia dapat sepenuhnya membangkitkan potensi hati gelap orang-orang, yang telah menyebabkan kejutan lain ke dunia batinnya. Perjalanan ke kerajaan Jin membuat dunia batin Chen Nan mengalami perubahan besar. Dia merasa bahwa dirinya telah pulih. Mengker tidak marah karena tabrakan Chen Nan, dan dia masih memiliki senyum di wajahnya. Tidak, aku tidak terbiasa diperintahkan oleh orang-orang, bahkan bukan keturunan tanah suci kuno Dantai. Oriental Phoenix terkejut, dan kehilangan suaranya. Apakah Anda penerus yang paling menonjol di tanah suci kuno Dantai yang mencapai urutan keempat? Mengker sedikit tersenyum padanya. Phoenix Timur berseru, "Ya Tuhan, tahun ini aku sering mendengar namamu, bangkit seperti komet, memotong kejahatan dan menghilangkan kejahatan, dan benua yang terkenal." Chen Nan selalu percaya bahwa alasan mengapa Mengkir dapat terbang di langit sepenuhnya bergantung pada Dao Kikibao di bawah kakinya, dan kultivasi itu sendiri tidak harus jauh lebih kuat daripada dia. Tetapi pada saat dia mendengar bahwa dia mengambil nafas, ranah tingkat 4, ini, sulit untuk menyamai kultivasinya saat ini. Pada saat ini, putri kecil itu tampak tiba-tiba bersemangat dan berteriak di sampingnya, "Saudari Ker menyelamatkan saya dengan cepat. Saudari saya Chu Yue adalah murid luar sekolah Dantai. Ia sering menyebut Anda dan mengatakan Anda adalah generasi pertama dari generasi muda orang-orang." Chen Nan masih bertanya-tanya mengapa Chu Yue bisa menikah dengan Wu dan Dao Xiu. Pada saat itu, dia memiliki beberapa asosiasi, dan sekarang dia akhirnya mengerti. Pada saat yang sama, ia terkejut lagi. Jika Mengker benar-benar orang pertama di generasi yang lebih muda, maka orang dapat membayangkan faksi Dantai yang mengerikan. Ternyata itu Little Chu, tetapi saudara perempuanku bukan orang pertama. Mengkir tersenyum, dan kemudian berkata kepada Chen Nan, "Saudaraku Chen, tolong lepaskan Little Chu." Chen Nan menggelengkan kepalanya dan hanya mengucapkan dua kata, "Jangan lepaskan." Dan menamparkan pinggul putri kecil itu lagi. Putri kecil diperlakukan seperti ini oleh Chen Nan di depan teman-temannya. Itu benar-benar menjengkelkan dan malu, dia ingin menggigit Chen Nan. Kali ini, wajah Mengkir akhirnya berubah warna. Dia sudah melihat bahwa Chen Nan sepertinya harus menghadapinya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia temui sejak debutnya. Rata-rata pemuda selalu mematuhi gaya tak tertandingi, bahkan jika beberapa master yang ingin mengejar bidang cintanya dengan sengaja berpura-pura tidak tergerak, mereka tidak akan menghadapinya seperti Chen Nan. "Kakak Chen dan aku tidak punya dendam terhadapmu, hanya karena kamu mempengaruhi kemajuan normal dari kontes. Aku hanya ingin membujuk kamu untuk pergi dengan cepat, bukan melawan kamu. Ngomong-ngomong, aku mendesak kamu untuk melepaskan Xiao Chu. Aku tahu dia sangat nakal, tapi tolong angkat tanganmu tinggi-tinggi." Petik 2. Chen Nanbo tidak terkejut, berkata, "Aku berkata, jangan lepaskan." Mata Mengker memancarkan cahaya dingin, tetapi dalam sekejap, dia bertemu lagi, dan dia berkata dengan benar, "Aku akan tersinggung." Menonton Mengkir akhirnya menyingkirkan senyum, Chen Nan secara bertahap menunjukkan senyum di wajahnya. Dia tahu bahwa latihan sekolah berfokus pada mengolah hati. Dia hanya ingin membuat marahnya, menyebabkannya kehilangan hati yang normal dan mengganggunya. Latihannya. Namun, senyum di wajah Chen Nan tidak berkurang, dan cahaya keemasan melonjak ke arahnya, matanya berkontraksi untuk sementara waktu, dan dia menemukan bahwa itu adalah telapak cahaya yang besar. Karena itu terlalu tiba-tiba, ia masih harus berjaga-jaga terhadap masa depan, dan sang putri kecil tersapu oleh telapak tangan emas besar. Chen Nan mendengus, menembakkan dua kekuatan dingin di matanya, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, melambaikan telapak tangan emas besar yang sama, dan penangkap naga itu melawan penangkap naga. Dua telapak tangan emas besar bertemu di udara, dan pada saat yang sama menyelimuti sang putri kecil berteriak kesakitan, "Oh, sakit." Mengker khawatir tentang lukanya, dan dengan cepat menghilangkan kekuatannya. Putri kecil itu tersapu kembali oleh penangkap naga Chen Nan diayunkan. Is Phoenix memandangi giginya, tetapi dia dikalahkan oleh Chen Nan dengan penangkap naga, di bawah mata semua mata, dia ditangkap dan dipeluk dalam sikap yang sangat tidak senonoh dari ketinggian. Sekarang dia melihat bahwa dia melemparkan penangkap naga lagi. Malu di luar, ada seruan seru di alun-alun di bawah, dan penangkap naga yang hilang sebenarnya ditampilkan di tangan dua orang yang berseberangan, yang membuat mereka merasa luar biasa. Mata Mengkir melepaskan dua mata yang indah, menatap Chen Nan tanpa berkedip, mengatakan, "Sudah hampir 1000 tahun sejak tangan naga itu hilang. Saya tidak sengaja menemukan salinan di tempat yang sangat rahasia di mana saya mengirim tanah suci. Saya tidak kenal dengan saudara Chen. Dari mana asalnya?" Petik 2.
Sudah hilang selama hampir 1000 tahun. Haha, hei, tidak ada komentar. Chen Nan mengalami kesulitan dalam hatinya. 10.000 tahun yang lalu, ia pernah menyerahkan keterampilan unik ini kepada Dan Taixuan. Setelah 10.000 tahun, keturunannya benar-benar menumbuhkan prestasi ini lagi. Mantra bersamanya, dunia tidak bisa diprediksi. Wajah Mengkir berubah warna lagi dan menabrak 3 kali dan 5 kali. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Nan tahu bahwa latihan sekolah Tantai berfokus pada menumbuhkan pikiran. Hari ini, dia telah berhasil membuat Mengkir mengerang, menyebabkannya marah, dan tujuannya tercapai. Dia tidak ingin melanjutkan, agar tidak menjadi bumerang. Namun, pada saat ini, seekor naga yang gemetar meraung ke arah sudut timur Laut Akademi, dan seekor naga hijau gelap dengan panjang lebih dari selusin kaki naik ke langit dan terbang ke sini. Gunung Elang Gunung Phoenix Timur dan Gunung Harimau Raja Kecil Putri, keduanya menunjukkan kewaspadaan mereka, menatap raksasa yang semakin dekat dan semakin dekat. Yalong mendekat, tubuh naga besar itu mengayunkan hembusan angin kencang di udara. Seluruh tubuh naga panjangnya 16 kaki, baju besi skala hijau tua berwarna biru dan hijau, 4 cakar naga yang ditakuti tebal dan tajam, cahayanya mulia, kepala naga seram itu sangat besar, dan gigi raksasa Bai Sensen seperti pedang lebar. Duduk di belakang Yalong adalah seorang pemuda jangkung, perkasa, dengan alis tebal dan mata macan tutul, dan akar berserat pendek seperti jarum baja berdiri tegak. Pada saat ini, wajahnya sangat sedih dan dia menatap Chen Nan dengan dendam. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Chen Nan, aku akan bertarung denganmu, tidak pernah mati. Chen Nan merasa sedikit terkejut, dan bertanya, siapa kamu, apakah kita memiliki kebencian? Pembalasan saudara. Yalong Knight menatap Chen Nan dengan ganas, matanya hampir meledak. Gelombang www.metalnovel.com. Gelombang Chen Nan tiba-tiba jernih, orang ini ternyata adalah salah satu penguasa Akademi Dewa Perang. Oh ye, dia berharap bahwa pihak lain akan datang ke pintu, jadi dia tidak terkejut. Dia dengan tenang menjawab, aku bisa melawanmu, tapi ini bukan tempat saat ini. Putri kecil itu berhenti berjuang pada saat ini, tanpa sepatah kata pun, dia menatap Chen Nan sambil menatap Shen Wei Xiao Haoye. Phoenix Timur tidak mengatakan sepatah kata pun, dan menyaksikan perkembangan situasi. Mengker menginjak Taoisme ke lotus batu giok yang berharga dan datang antara Chen Nan dan Ksatria Yalong tingkat ketiga. Dia berkata, tidak peduli apa yang keduanya punya keluhan, tempat ini benar-benar tidak cocok untuk tangan. Shen Wei si kecil Haoye tidak mengubah perhatiannya sampai saat ini. 3 wanita cantik di depannya membuatnya tampak tercengang dan hampir kehilangan akal. Di antara ketiga anak perempuan itu, dia hanya tahu identitas Mengker, dan dia buru-buru berteriak, ternyata itu adalah penerus dongeng paling terkenal di tanah suci kuno Tantai. Sudah dikenal sejak lama. Mengker tersenyum dan berkata, Siong Tai-mu memuji. Shen Wei Xiao Haoye menoleh ke jalan Chen Nan. Karena tempat ini tidak cocok untuk perang, setelah 3 hari bertemu dengan Anda, dapatkah Anda berani bertarung? Chen Nan mengangguk dan berkata, mengapa kamu tidak berani bertarung? 3 bulan yang lalu, kau memenggal adikku di bawah mata semua mata. Aku pernah bersumpah untuk membunuhmu di bawah mata semua mata. Sampai jumpa dalam 3 hari. Dia memeluk tangannya, dan ada kekaguman di matanya, dan kemudian dia mengusir Yalong. Mengkir berkata, apa sebenarnya yang diinginkan Brother Chen? Chen Nan telah melihat kilatan dingin di sudut matanya, tahu bahwa dia sudah marah, dan bahkan memindahkan jejak pikiran membunuh. Sekarang dia telah kehilangan hati yang biasa dan tujuannya telah tercapai, dia tidak ingin melakukan keterikatan lagi. Dia menamparkan putri kecil itu lagi, membuatnya hampir menangis karena malu, dan kemudian memanggil penyihir yang telah berdiri, menginjak punggungnya dan turun dengan cepat. Wajah cantik Mengker menunjukkan sedikit es, dan 2 sinar cahaya yang tajam muncul di matanya. Dia mengumpulkan suaranya menjadi banyak dan mengirimkannya ke Chen Nandao, Brother Chen baru-baru ini terkenal di daratan. Saudara Chen berdiskusi. Petik 2. Haha. Chen Nan tertawa sebentar. Hati Mengkir menggigil dan diam-diam berkata, apakah dia tahu bahwa pikiranku terfokus pada kultivasi, sengaja mengganggu kultivasi saya? Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, dia mengepalkan giginya dan mencoba membalas dendam terhadap Chen Nan, tetapi dia merasa terhina. Sekarang dia memiliki perasaan gila. Dia berteriak di bawah, bajingan dan aku tidak ada habisnya, ah. Pertempuran puncak kuat muda di 4 perguruan tinggi sedang berlangsung lancar, darah dipantau oleh puluhan ribu penonton, naga meraung di alun-alun, dan pedang itu dalam ayunan penuh. Setiap orang yang berpartisipasi dalam perang telah mencapai tingkat ketiga dari tingkat terendah, yang membuat semua orang merasa luar biasa. Kekuatan keseluruhan dari 4 perguruan tinggi terkuat di sesi ini adalah yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Perang pemuda yang begitu kuat dapat dianggap sebagai peristiwa besar di seluruh benua. Dapat dikatakan bahwa pertempuran puncak ini hampir dapat mencerminkan tingkat tertinggi dari benua muda di seluruh benua. Kekuatan destruktif Yalong urutan ketiga sepanjang lusin yang luar biasa. Setiap ekor raksasa menyapu, alun-alun hancur oleh dampak. Setiap kali ksatria naga datang ke akhir pertandingan, permainan harus ditunda dan alun-alun dibangun kembali. Penyihir tingkat ketiga juga mengerikan. Sihir mengerikan yang luar biasa itu seperti hujan meteor turun, dan kekuatannya sangat besar. Sejak kelahiran Chen Nan, seorang prajurit oriental dalam beberapa bulan terakhir, yang belum optimis selama bertahun-tahun, ia juga menerima banyak perhatian dalam sesi ini, dan ia telah mencapai prestasi luar biasa dalam beberapa pertempuran. Hanya saja,
Tidak ada biksu timur yang terlibat dalam perang ini. Meskipun Xian Wuchou Lege dan Shen Feng Chou Lege memiliki departemen monastik, ini bukan departemen utama dari dua perguruan tinggi. Secara umum, standar kompetisi ini sangat tinggi, yang membuat para pendahulunya terkenal, dan kinerja orang-orang muda dan kuat ini tampaknya menunjukkan bahwa industri budidaya akan mengantar pada periode puncak. Selama 3 hari setelah perang, Chen Nan telah menyaksikan perang. Hatinya naik turun, dan dia mendesah bahwa itu memang pertempuran puncak kaum muda dan kuat di 4 perguruan tinggi. Perilaku banyak orang telah mencapai tingkat yang sangat menakjubkan. Beberapa orang menarik perhatiannya selama perang, di antara mereka, ada 3 orang di Akademi God of War, dan 1 orang adalah pangeran kecil ilahi yang memiliki janji temu 3 hari dengannya. Orang ini memang memiliki sesuatu yang luar biasa, lebih kuat dari saudaranya yang sombong. Ada terlalu banyak, dari celah udara, dapat dilihat bahwa perilaku kultivasinya mungkin telah mengejar ranah tingkat 4. Memang benar bahwa Kevin kehilangan dia di Kolese Xianwu. 2 orang lainnya yang mendapat perhatian Chen Nan dari kampus adalah sepasang saudara lelaki yang lebih muda. Suster Lisa adalah Yalong Knight. Wanita ini sangat berani. Dia tampak penuh dengan kekuatan ledakan, dan pertempuran sengitnya seperti gelombang yang sengit. Satu bobot membuat semua lawan menderita. Karena tulangnya yang tebal dan penampilannya yang normal, dia diberi julukan Tyrannosaurus betina oleh semua orang di luar pengadilan. Adik laki-laki Lisa, Ton, adalah seorang seniman bela diri barat yang tinggi. Ia mengolah gaya bertarung barat dan mempelajari gerakan seni bela diri timur. Setelah menggabungkan keduanya, ada banyak titik terang. Jika Anda dalam keadaan sukses besar, Anda tidak dapat melakukannya tanpa diketahui. Alice, pesulap perempuan dari Akademi Sulap Ajaib, juga menarik perhatian Chen Nan. Pria itu selalu menghadapi pertempuran, tidak mengetahui penampilannya, tetapi dari tubuh yang indah dan halus dia tampak menjadi kecantikan yang luar biasa. Pencapaian sihir Alice telah memukau banyak orang di luar pengadilan, tidak hanya karena pelatihan lanjutannya, tetapi juga karena pemahamannya yang super manusiawi tentang sihir. Banyak sihir yang dapat dilemparkan hampir tanpa perlu mengucapkan mantra. Sihir biasa telah tiba, kekuatan di belakangnya sangat besar. Teknik Feng Xiang yang sederhana telah banyak berubah sejak dia melemparkannya. Dia berkedip cepat di udara seperti peri, dan kecepatan terbangnya sangat ekstrim sehingga lawannya sulit menangkap sosoknya. Banyak orang berspekulasi bahwa kekuatannya mungkin sudah mulai di tingkat keempat. Orang kuat muda paling mencolok dari Shen Feng Chou Lege adalah Xiao Feng dari Departemen Seni Bela Diri Timur. Dia dikabarkan menjadi master pertama Shen Feng Chou Lege. Pengagumnya tidak terhitung jumlahnya, dan setiap penampilan akan menyebabkan sorakan dari banyak siswa Shen Feng Chou Lege. Xiao Feng tinggi, kasar, dan sangat maskulin. Seni bela dirinya tidak terduga. Legenda mengatakan bahwa ia mencapai tahap tersier 2 tahun lalu. Kebanyakan orang berpikir bahwa ia sekarang telah menembus batas urutan ketiga dan memasuki bidang urutan keempat. Namun, semuanya dikabarkan, dan tidak ada yang tahu kekuatannya yang sebenarnya. Setelah 3 pertempuran, tidak mungkin bagi orang untuk melihat kartunya. Orang terakhir yang menarik perhatian Chen Nan adalah Qianlong, seorang mahasiswa di Xian Wuchou Lege. Dia tidak mendapatkan perhatian Chen Nan karena penampilannya yang luar biasa dalam perang, tetapi karena setelah setiap perang, Tuhan Tarian Naga yang indah dari Akademi Angin akan muncul, dan dia akan membantunya berkeringat dengan hati-hati di tempat di mana tidak ada orang. Ketika Chen Nan tidak sengaja melihat adegan ini, dia membuka mulutnya karena terkejut. Pada hari kerja, Tarian Naga sangat flamboyan, percaya diri, dan bahkan sedikit memberontak. Jika tidak, ia tidak akan memelihara rambut pendek yang hanya menutupi telinganya, mengenakan mantel lebar anak laki-laki gelombang www.metalnovel.com gelombang senyum yang cerah seperti matahari. Mantra itu selalu suka menyebut dirinya kakak laki-laki. Dia biasanya suka memotivasi anak perempuan. Seluruh orang mengungkapkan vitalitas muda yang tak tertandingi, dan yang netral menjadi cantik memancarkan godaan yang aneh. Tapi hari ini Chen Nan terkejut mendapati wajahnya lembut, dan dia dengan hati-hati membantu Qianlong menyeka keringat. Dia tampak seperti wanita kecil yang bahagia, yang sangat berbeda dari penampilan biasanya. Jika adegan ini ditemukan, itu pasti akan menjadi berita khusus dari Akademi Kamikaze. Banyak anak laki-laki mungkin mendengar suara mereka yang memilukan. Bahkan Chen Nan merasa kehilangan hatinya, meskipun dia tidak berniat menari naga, dia masih merasa sedikit tidak nyaman ketika dia melihat wanita yang begitu sempurna ditangkap oleh orang lain. Ini tampaknya menjadi masalah umum bagi pria. Dari adegan ini, Chen Nan berpikir tentang Long Wu pergi ke Xian Wuchou Lege. Beberapa gadis mengatakan bahwa dia akan bertemu Qinglang. Tampaknya legenda itu tidak berdasar. Karena tarian naga, Qianlong juga menjadi salah satu orang kuat muda yang mulai diperhatikan oleh Chen Nan. Qianlong tinggi, terlihat seperti Pan An, dan merupakan kecantikan oriental standar. Setiap kali bermain, ia jarang menang. Chen Nan menonton beberapa pertandingan dan ia terkejut setelah pertandingan. Tidak ada alasan untuk itu. Dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa kuat lawannya, Qianlong bisa menang sedikit. Apa artinya ini? Kekuatan sejati Qianlong tidak terduga, dia menyembunyikan kekuatannya. Akhirnya, Chen Nan menyimpulkan bahwa Qianlong benar-benar sangat kuat dan menakutkan. Yalong meraung di atas alun-alun, udaranya ketakutan, pedang itu seperti pelangi, pertempurannya sengit, kerumunan di sekitar penonton menjerit, dan banyak orang berteriak bodoh. Ada banyak diskusi, dan gosip tentang mereka berdua menyebar seperti api. Shen Wei Xiaohou adalah seorang bangsawan di sebuah negara kecil di timur.
Sejak kecil, ia belajar master seni bela diri barat, dan kemudian memasuki perguruan seni bela diri paling bergengsi di barat God of War, untuk berlatih dan menjadi master muda paling bergengsi di perguruan tinggi. Pertama, kekuatannya tidak dapat diprediksi, dan memiliki reputasi tertentu di barat. Kehidupan Chen Nan kosong. Tidak ada yang tahu dari siapa ia belajar, tetapi ia menyebabkan kejutan kecil di dunia kultivasi segera setelah ia dilahirkan, karena ia mampu menarik Hawi Divine Bow yang tersegel berkali-kali berturut-turut. Pertempuran ketenaran bergantung pada busur ini. Di istana kerajaan Chu, Ksatria Naga mengambil naga dan naga dihancurkan oleh tongkat. Kemudian, setelah membuka busur, busur dewa menembak naga yang mengaum, dan secara pribadi disebut sebagai penjaga negara oleh Kaisar Chu, nama itu berpindah. Setelah itu, di ibu kota kerajaan Jin, ia sendirian berperang melawan 1.000 orang tentara dan menebas master tingkat kelima yang tiada taranya dengan 7 pedang ajaib langit. Salah satunya adalah Tuan Muda Puncak yang dikuasai dari barat, dan yang lainnya adalah seorang penyihir seni bela diri yang baru-baru ini muncul dari timur. Kebanyakan orang tahu keluhan antara keduanya, tetapi orang-orang tidak peduli. Orang-orang hanya memperhatikan waktu ketika kedua orang itu memulai pertempuran hidup dan mati. Chen Nan telah mengetahui berita itu dari Wakil Dekan Xiao Wei, Wakil Dekan Dewa Perang, mengajukan permintaan untuk melakukan kompetisi yang kuat di 4 perguruan tinggi, berharap untuk mengatur jadwal, ia akan hidup dan mati bersama Chen Nan pertarungan yang menentukan. Dekan Ares Cholege tentu saja tidak setuju pada awalnya. Dia telah mendengar nama Chen Nan dan tahu keluhan siswa dan satu sama lain. Meskipun dia sangat menyukai murid ini, dia tidak ingin memiliki cabang di luar festival. Dia tidak ingin kecelakaan terjadi. Namun, tampaknya Shenwei Xiao Haoye telah memutuskan untuk bertarung melawan Chen Nan, jika tidak, ia menolak pertandingan berikutnya. Sejak melihat Chen Nan hari itu, dia merasa seperti akan membakar dirinya sendiri. Setelah membuat kontrak 3 hari, dia menghitung mundur setiap saat. Dia ingin membunuh pihak lain segera untuk mengeluarkan hatinya. Dekan dari Ares Cholege tidak menemukan wakil dekan dari Shenfeng Cholege, dan wakil dekan dari Demon Cholege dan Xianwu Cholege bertepatan dengan kehadiran kedua rubah tua itu tersenyum dan setuju untuk menyetujui perang ini. Pada akhirnya, pertempuran spesial ini dilewati dengan cara ini. Setiap orang sangat menantikan perang ini, dan itu layak menjadi perhatian banyak orang. Hidup sesuai harapan semua orang, dan wakil dekan dari 4 sekolah utama ilmu angin bersama-sama merilis berita ini. Mereka mengatakan bahwa dalam pertempuran berturut-turut baru-baru ini, para pemain dari 4 perguruan tinggi telah kelelahan, dan setelah penelitian, mereka memutuskan untuk memberikan semua orang hari libur. Tetapi pada hari ini, akan ada tuan muda yang terkenal dalam duel hidup dan mati, yang tidak kalah cemerlang dari pertempuran puncak anak muda yang kuat di 4 perguruan tinggi. Akademi Asosiasi Zhang Fengxian akhirnya mengumumkan, tolong undang negara Chu untuk melindungi negara, Kisi Chen Nan dan Akademi Dewa Perang Shenwei Xiao Haoye. Chen Nan berpikir berulang-ulang, mengangkat tombak dan 2 tombak dari bingkai senjata, dan berjalan ke lapangan. Semua orang bukan orang baru baginya di medan perang. Namanya telah tersebar di seluruh daratan selama beberapa bulan. Selain itu, ia menginjak penyihir dan muncul di alun-alun beberapa hari yang lalu. Kebanyakan orang sudah mencatat penampilannya. Shenwei Xiao Haoye mengantarkan Yalong ke langit dari kejauhan, dan dengan cepat terbang ke sini. Yalong Orde 3 Hijau Tua membuat auman langit yang menderu, yang membuat semua orang ketakutan. Chen Nan, tunggu penghargaannya, aku ingin kamu membayar hutang darahmu. Shenwei Xiao Hou Tuan King Kuanjian berteriak liar di udara. Kurang omong kosong, ayolah. Tombak Chen Nan berbalik ke langit. Roar, Zhen Tianlong meraung menembus Akademi Kamikaze, dan Yalong hijau gelap selusin kaki panjang melayang-layang di udara dan menyelam. Hembusan angin kencang bertiup, meniup debu di alun-alun. Sepasang tanduk naga berkilauan di kepala naga Yalong yang besar dan berpasir, seperti pedang tajam, dan 2 baris sensasi bergigi putih yang terasa di mulut lebar berdarah itu sama menakutkannya dengan pedang. Menerkam. Melihat kepala naga besar semakin dekat dan dekat, Chen Nan membawa tombak dan melangkah mundur pada langkah virtual dewa dengan cepat, meninggalkan gambar sisa di tempat. Roar, Yalong terbang ke udara, membuat raungan dan naik ke udara, tetapi ekor raksasa dengan panjang 8 kaki menghantam Chen Nan, meninggalkan ekor yang mengerikan di udara, mengayunkan angin. Menghadapi pukulan sengit ini, Chen Nan menghindari bagian depannya, dan sosoknya melintas lagi. Ekor raksasa Yalong ditarik dengan ganas di tanah, dan tanah segera retak, dan retakan besar menyebar. Chen Nan telah bertarung dengan Ksatria Naga beberapa kali, dan telah mengumpulkan banyak pengalaman setelah menghindari tarikan ekor Yalong yang menyapu ribuan pasukan, ia dengan cepat mengikuti seperti kilat. Sebelum ekor raksasa Yalong tidak meninggalkan tanah, tubuhnya berubah menjadi hantu samar, bergegas ke ujung di mana ia baru saja mengosongkan. Dia meraih baju sirah timbangannya dengan tangan kiri, melompat, dan mengikuti 3 kaki lagi. Pada saat ini, Chen Nan sudah mencapai ketinggian 5 atau 6 kaki dari tanah, dan ekor Yalong telah meninggalkan tanah. Dia tidak berani menindaklanjuti lagi, takut akan kecelakaan. Tombak di tangannya memancarkan tenda emas yang menyala-nyala, dan setelah diresapi dengan kekuatan internal murni, kepala tombak menginspirasi tenda terang yang besar. Dia memasukkan tombak ke ekor naga dengan ganas, dan hampir tidak memasuki akarnya, dan kemudian kakinya menendang keras ekor naga, tangannya menarik tombak dan jatuh dengan cepat ke tanah. Panah darah melesat sejauh 3 kaki, air darah memercik dari udara, Yalong.
mengeluarkan raungan sedih, dan ekornya terbanting, tetapi pada saat ini ia telah meninggalkan tanah, dan sulit bagi Chenan yang baru saja mendarat di tanah. Menyebabkan kerugian. Segala sesuatu terjadi dalam sekejap, serangkaian tindakan Chen Nan dapat digambarkan sebagai rapi dan indah. Setelah kerumunan itu terkejut di luar, sebuah sorakan nyaring pecah. Setelah Yalong terbang tinggi, dia terus melayang dan meraung, dan melemparkan ke udara untuk waktu yang lama sebelum menjadi tenang. Wajah Shen Wei Xiaohou sangat hijau, dan dia tidak berharap untuk makan kehilangan besar di satu wajah, yang membuatnya marah. Chenan melihat bahwa luka di ekor Yalong segera mulai menggumpal, dan aliran darah tidak lagi berdarah, dia mendesah bahwa makhluk naga itu memang ulet dan pantas menjadi raja binatang buas. Roar, Yalong meraung dan menukik turun lagi. Dua cakar depan yang tebal dan kuat mencengkeram Chenan. Cakar hitam yang tajam dan panjang memiliki satu kaki, dan cahaya dingin menyala, yang menakutkan. Chenan dengan cepat melintas ke samping, cakar naga sensual yang tertangkap di tanah, bumi dan batu memercik, dan dua lubang besar lebih dari setengah kaki dalamnya muncul di alun-alun. Pada saat yang sama, pedang lebar di tangan Shen Wei Xiaohou membelah abis dengan kuat dari sisi tubuh naga, dan semangat bertarung sengit beberapa puluh kaki menimbulkan gejolak energi yang hebat di udara, dan seluruh ruang tampaknya berosilasi. Chen Nan menembakkan dua kekuatan dingin di matanya. Tombak di tangannya tampak berubah menjadi naga. Bayangan naga menari-nari di udara. Ujung tajam yang tajam keluar dari tombak dan melesat pergi. Dendam berat menghantam bersama gelombang www.metalnovel.com. Gelombang ada guntur di udara, dan setelah pertemuan antara ujung tajam aktual dan dendam dahsyat, cahaya menyilaukan meledak dan akhirnya menghilang bersama. Shen Wei si kecil Hou Ye bersandar di punggung Yalong, gemetaran sebentar, Chen Nan melangkah mundur terus-menerus selama 5 langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Yalong tidak terbang dari tanah segera setelah menyelam, dia melihat sosok Chen Nan gemetar, menggelengkan kepala naga besar, dan menggunakan tanduk naga panjang seperti pisau di kepalanya untuk Chen Nan. Ditikam, Chen Nan ketakutan, dan dia menggunakan footwork virtual milik dewa sampai batas tertentu. Dia dengan cepat mundur ke belakang, dan tanduk naga yang berkilau melewatinya, hampir menebas dadanya. Chen Nan terkejut, tetapi dia tidak panik. Dia menangkap pesawat tempur dengan akurat. Pada saat kepala naga melayang, dia melompat ke udara dan melompati leher Yalong. Shen Wei Xiaohou buru-buru melambaikan pedangnya yang lebar. Dia tidak ingin Chen Nan menabrak tunggangannya lagi. Semangat bertarung yang ganas sepertinya merobek kekosongan, mengirimkan semburan udara, dan menyapu Chen Nan seperti lautan kemarahan. Chen Nan menggunakan tombak sebagai tongkat, dan menghancurkannya ke depan, dan mengolahnya untuk mencapai levelnya. Senjata apapun dapat membunuh musuh di tangannya. Tepi tajam berapi dari tombak itu seperti gelombang. Setelah bergegas, talenan Feng Mang dan Xiao Haoye bertemu bersama dan mengeluarkan suara gemuruh sebelum menghilang di udara. Dalam proses ini, kaki Chen Nan menendang leher Yalong dengan keras dan terbang keluar. Kekuatan kedua kaki ini sangat besar, dan semua kekuatan Chen Nan telah dikumpulkan. Keran besar Yalong diayunkan oleh kekuatan ini, dan tubuhnya bergoyang, hampir jatuh ke tanah, dan itu membuat suara gemuruh yang tidak mau melambung ke langit. Di luar pengadilan, kinerja Chen Nan terlalu luar biasa. Kedua konfrontasi berada di atas angin, dan penampilannya yang luar biasa.